Sepatunya nak, sepatunya dibuka ya. Sepatunya dibuka di sini. Ah, sepatunya buka sana. Sepatunya. Iya. Ini surat izin kayaknya nih. Tes satu. Mohon perhatiannya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan ini judulnya ya, kampanye keselamatan lalu lintas dalam rangka Operasi Zebra Krakatau 2024 Polres Tulang Bawang. Tanpa selamat dan salam mengatas sanjung kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan sapanya besok di Yaumul Qiyamah. Yang terhormat Bapak Denny beserta Ibu Ratri, anggota Satlantas Polres Tulang Bawang yang sudah hadir di tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dari SMP 2 Rawajito Selatan dan SMPN 1 Rawajito Selatan. Demikian juga dengan anak-anakku semua yang berbahagia. Mohon izin Bapak Denny, saya mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rawajito Selatan. Yang pertama pada kesempatan ini mengaturkan permohonan maaf
yang sebesar-besarnya bahwa Pak Dwi Purwanto pagi hari ini tidak bisa mendampingi kita semua karena ada kepentingan di Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang. Tentunya tidak mengurangi rasa hormat kita semua. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Beni beserta Ibu yang jauh-jauh sudah hadir dari Menggala menuju ke Rawajito Selatan guna memberikan ilmu tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu harapannya apa yang disampaikan nanti silahkan diikuti dengan baik agar ilmu tersebut bisa bermanfaat. Kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya saya mewakili Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Rawajito Selatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu sebenarnya kami aturkan kepada Bapak Beni. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP Negeri 1 Selatan, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Rawajito Selatan, yang saya cintai siswa dan siswi SMP Negeri 1 Rawajito Selatan dan SMP Negeri 2. Kami dari Polres Tulang Bawang, dari Satuan Lalu Lintas Polres Tulang Bawang. Ya, saya dari Unit Keamanan dan Keselamatan. Nama saya adalah Herian Lampor, Sarjana Pendidikan. Kemudian saya bertugas sebagai Kepala Unit Keamanan Keselamatan Lalu Lintas. Saya membawakan saya dari Bu Ratri. Seharusnya kami berempat, ya, Namun karena hari ini bertepatan dengan kegiatan operasi Zebra, sehingga semuanya melaksanakan kegiatan di Polsek. Salah satu tujuan kami hari ini, yang pertama kami melaksanakan kegiatan kampanye keselamatan. Yang kedua, kami melaksanakan razia. Razianya apa? Salah satunya adalah anak sekolah yang sudah menggunakan sepeda motor dan tidak menggunakan helm. Perlu kami sampaikan, kemarin kami razia di Ama, 70 sepeda motor kami sita. 70 sepeda motor kami sita. 45 itu punya anak-anak sekolah. Sisanya punya masyarakat umum. Karena kenapa? Apa yang sudah Pak Polisi sampaikan tidak pernah didengar, tidak pernah dilaksanakan. Pak Polisi memang kesini baru tahun kemarin. Tahun kemarin Pak Polisi kesini menyampaikan bahwa karena kondisi jalan waktu itu jelek di depan. Tapi Pak Polisi sampaikan tahun depan jalan kita sudah bagus. Pak Polisi akan kesini rutin untuk memberikan himbauan kepada semuanya supaya adik-adik ini aman dalam berkendara. Walaupun secara aturan adik-adik ini belum boleh mengendarai sepeda motor. Tapi karena keterbatasan sarana prasarana yang diberikan pemerintah, ya Pak Polisi nggak bisa melarang dan tidak bisa membolehkan. Tapi kalau ada naik sepeda motor, ada hal-hal yang nanti harus ada diperhatikan. Ya, sekarang Pak Polisi mau tanya, dan ke sekolah naik sepeda motor di mana? Nah, yang pakai helm. Oke. Nah, adik-adik sudah bisa naik motor ke sekolah pakai helm, naik sepeda motor. Sekarang Pak Polisi tanya, rambu lalu lintas ini ada berapa? Ada berapa? Ada? Ada? Ya, yang tahu 6 tunjuk tangan. Saya tanya Pak Polisi. Yang tahu 6 tunjuk tangan berdiri di sini, sebutkan. Ayo. Yang tahu 6 dari siapa? Ayo. Pak Polisi kasih hadiah. Tadi sudah jawab 6. Sekarang yang tahu 6 itu tunjuk tangan. Berdiri di sini.
Ayo, Pak Polisi kasih hadiah. 6. Ayo, Pak Polisi kasih hadiah voucher. Yo. Voucher Indomaret. Hitungan ketiga kalau bisa menjawab. 6 sebutkan 250.000. Pak Polisi beri hadiah voucher Indomaret. Ayo. 6 rambu lalu lintas tadi. 1, 2, 3. Nah, nggak tahu kan? Jadi adik-adik sudah bertahun-tahun mengendarai sepeda motor, tahunya rambu lalu lintas 3. 6 tahu kalau hari ini karena dikasih tahu oleh Bu Andri, ya kan? Yang kalian tahu hanya ada 3. Apa saja? Pasti sebutannya merah, kuning, hijau. Pak Polisi sampai bosan nyanyi lagu dari TK, ya. Ada lagu lagu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Merah, kuning, hijau. Karena David membayangnya pelangi. Merah, kuning, hijau. Nah, ya. Nanti Pak Polisi bisa bayangkan. Sekarang kita lihat. Ini adalah foto-foto kejadian yang ada di sekitar kita. Pak Polisi izin bergeser ya. Ya. Oke, perhatikan. Ini terjadi kecelakaan lalu lintas. Ini bencana alam karena perubahan dengan lalu lintas. Nah, ini keluarga bahagia. Keluarga bahagia. Ini kemacetan ya, ini kemacetan lalu lintas. Keluarga cerah. Ini adalah contoh dari korban kecelakaan lalu lintas. Ya. Perhatikan. Ini adik-adik. Ini akibat tidak mau menggunakan helm dan terjadi kecelakaan lalu lintas, akhirnya aspalnya pecah. Ya. Apa? Oh, ini kepala ya? Coba kalian bayangkan kalau ini terjadi pada kalian. Saya yakin ya, kalau kalian terjadi seperti ini kan udah tua nih. Tapi kalau masih muda kuat, begitu kepalanya pecah bisa bangun lagi, ya, bisa kumpulkan otaknya sendiri. Dikumpulkan, dimasukkan lagi. Itu yakin. Kalau kalian pasti seperti itu kejadian. Ya enggak? Enggak. Yang dibikin repot siapa? Yang dibikin repot Pak Polisi sama medis. Dan tidak semua ya pegawai puskesmas, pegawai medis itu berani ngumpulin otak-otak ini adik-adik. Larangan perintah petunjuk tambahan dan rambu itu. Karena yang ini rambu peringatan. Ya, rambu peringatan ini ada banyak sekali contohnya. Tapi ciri-cirinya dia adalah dasarnya berwarna kuning, ya, lambang atau huruf berwarna hitam. Rambu larangan. Rambu larangan ini ciri-cirinya apa? Dia ada list berwarna merah, lambang atau huruf berwarna hitam. Kalau rambu larangan, apa yang ada di rambu ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, ada akan ditilang oleh Pak Polisi. Nah, biru ini berbanding terbalik dengan yang berwarna merah. Kalau biru ini, kalau merah tadi tidak boleh dilakukan, tapi kalau warna merah harus dilakukan. Ya, warna biru harus dilakukan. Ini ciri-cirinya. Biasa kita temuin di lokasi-lokasi yang strategis. Petunjuk, menunjukkan tempat, menunjukkan arah. Ada yang berwarna coklat. Warna coklat ini sama, menunjukkan tempat, tapi dia tempat yang khusus, yaitu tempat wisata. Ya, tempat wisata. Ada 4 ya, ada 4 yang sudah kita pelajari. Kita ulang kembali. Yang pertama warnanya kuning, dia adalah rambu peringatan. Kemudian berwarna merah, rambu larangan. Yang berwarna biru, perintah. Dan yang keempat warna hijau petunjuk. Nomor 5, rambu tambahan. Rambu tambahan ini adik-adik, dia dipasang di bawah rambu utama. Namanya rambu tambahan. Fungsinya untuk apa?
memberikan informasi tambahan rambu utama yang di atasnya. Contoh, misalkan ini tulisan khusus bus. Kalau dia dipasang sendiri, ya, kalau dipasang sendiri tidak ada artinya. Hanya khusus bus. Untuk apa bus? Gitu kan? Dia harus ada pasangan. Pasangannya adalah rambu utama tadi. Rambu utama, contohnya ini. Nah, kalau misalkan dia dipasang tulisan, nah ini khusus bus dipasang di bawah rambu P, berarti artinya parkir khusus. Kalau dulu saya berdiri sendiri, kayak rambu utama tadi, bisa juga nempel. Nempelnya di mana? Nempelnya di sini, di atas ini, ya, nempel di rambu petunjuk. Kalau dia berdiri sendiri sampai dengan rambu utama ini, nah seperti ini berdiri sendiri. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menunjukkan jalan itu punya siapa. Kalau kayak di depan ini punya jalan nasional, berarti dia lambangnya dia berwarna merah. Nomor 44 ini nomor jalan itu, ya. Jadi kemudian di jalan utama itu jalan lintas yang besar. Di depan ini bukan jalan utama loh, ya. Jalan umum, berarti kecepatan maksimalnya hanya 40 km per jam. Tapi kalau jalan utama kayak jalan lintas Sumatera yang besar itu, nah ini baru 80 km per jam. Jadi adik-adik dari rumah ke sekolah kecepatan maksimalnya hanya 40 km per jam. Baru nanti kalau sudah di lintas sana, yang lintas Sumatera, itu baru bisa kecepatannya dia adalah 80 km per jam. Bukan jatuh, akhirnya terjadi. Sering memeriksa kaca spion. Kenapa penting spion? Kalau kita ulas lagi ya Dede, foto yang kepalanya pecah tadi itu awal muasalnya karena tidak ada spion. Kok bisa Pak? Iya. Jadi Bapak itu dari Tujuh Agung, ya, Tujuh Agung maupun dijual. Tapi dia mau mampir ke rumah kawannya di Tujuh, dia mau belok ke kanan. Karena dia tidak ada spion, makanya dia nengok ke belakang. Nah, nengok, begitu nengok, balik lagi tatapan ke depan, ternyata bus yang di depan tadi berhenti. Di depan dia kan ada bus tuh, berhenti karena menurutnya penumpang, kaget dia, buang ke kanan. Ternyata dari arah Berlawan, dari arah ini dua itu ada mobil juga. Daripada ditumbur, banting ke kiri. Ternyata kepleset, jatuh dua aspal pecah. Jadi adik-adik yang kaget kalau nanti tahu-tahu di depan sana banyak polisi patroli, terus kemudian nyetop bilang adik-adik, jadi jangan kaget. Pak polisi sudah memberikan himbauan hari ini, ya, himbauan hari ini 3 poin yang harus adik-adik laksanakan apabila adik-adik mengendarai sepeda motor. Yang pertama yang jelas kasat mata, pakai helm. Kalau nggak percaya silakan buktikan, ya. Naik motor nggak pakai helm, ketemu Pak polisi, motor dibawa ke Polres. Dekat kan Polres cuma 2 jam perjalanan. Nah, motor dibawa ke sana. Tapi syaratnya apa kalau anak-anak sekolah ambil motor itu? Yang pertama, membuat surat pernyataan. Pak polisi banyak tuh di mobil. Berbagai tempat dari luar Jawa. Itu yang anak-anak sudah pernah kami tahan. Jadi membawa surat pernyataan, tanda tangan dan materi, tanda tangan orang tua, tanda tangan kepala sekolah. Kemudian membawa STNK dan BPKB-nya ke Polres. Dan yang paling terakhir ada tambahan lagi, itu sesuai dengan kesepakatan dari Dinas Pendidikan. Mungkin salah satunya ini Pak Kepala Sekolah dikumpulkan. Apabila sepeda motornya ditahan, ya ditahan, akan diskorsi. Motor ditahan sampai dengan 3 bulan. 3 poin yang harus dilaksanakan apabila mengendarai sepeda motor. Yang pertama, gunakan helm. Yang kedua, motornya tidak boleh dimodifikasi ekstrim. Nggak ada spion, knalpotnya diganti dengan knalpot kontrol. Yang ketiga, membawa STNK. 3 poin ini ketemu Pak polisi, akhirnya nggak akan diapa-apakan. Ya, ketemu 3 poin ini.
Kalau kalian pakai helm nggak akan stop. Motor kalian normal nggak akan stop, apalagi bawa STNK. Tapi kalau kalian pakai helm, tapi knalpotnya blong, masih tangkap, ya kan? Masih ditahan oleh Pak Polisi. Sesuai dengan urut tadi, yang pertama pakai helm, yang kedua knalpotnya agak boleh blong, pakai spion. Baru yang ketiga membawa STNK. Satu. Nah, ini melebihi muatan, ya. Yang ini seharusnya angkutan barang digunakan untuk angkutan orang. Yang ini melawat arah lalu lintas. Yang ini menggunakan handphone. Yang ini melanggar rambu lalu lintas. Dan yang terakhir yang ini bonceng lebih dari satu dan tidak menggunakan. Yang ini pelanggaran tidak menggunakan. Ini sama, tidak menggunakan yang semua. Yang ini melebihi muatan. Nih, ini kelihatannya benar pakai helm, ya kan? Tapi salah, karena kenapa? Muatannya lebih. Ini muatan sama. Aku cukup dekat dengan sekolah. Walaupun cukup dekat, aku harus melewati pertigaan yang ada lampu lalu lintasnya. Aku harus menunggu lampu tersebut hijau agar bisa menyeberang. Tapi terkadang tidak berani karena jalan terlalu ramai. Hari itu, aku juga melihat seorang yang berbadan besar dan baik hati. Dia itu Pak Polisi. Dia membantu seorang penjual sapu lidi yang kelelahan. Aku melihat dari seberang jalan Pak Polisi itu memberikan air minum untuk pakai penjual sapu itu. Sungguh baik hati sekali. Setelah lampunya merah, aku ingin menyeberang. Namun saat mau menyeberang, aku melihat di tengah pertigaan itu ada kakak yang sedang kebingungan. Banyak kendaraan yang sudah berjalan dari arah lain. Aku pun juga ikut takut. Aku berniat memanggil Pak Polisi. Namun ternyata Pak Polisi sudah lebih dahulu berlari menghampiri kakek itu. Lalu Pak Polisi menggendong kakek itu dan membantu menyeberangkan. Kemudian aku pun tidak jadi menyeberang karena lampu sudah hijau. Setelah menunggu, akhirnya lampunya pun merah lagi. Saat aku mau menyeberang lagi, ada suara peluit. Suaranya kencang sekali. Aku kaget. Ternyata peluit itu dari Pak Polisi yang memberitahu orang yang mengendarai mobil dan melewati garis batas berhenti. Bapak yang naik mobil itu agak kesal. Namun, dia tetap mematuhi peraturan. Padahal di sisi jalan ada tulisan. Tapi orang-orang hanya membacanya namun tidak memanggilnya. Dari SMP? Nah, dari cewek dulu. Pertanyaannya tadi pelanggaran yang kamu lihat tadi apa aja? Tidak memakai helm, tidak menggunakan masker. Oke, betul, tepuk tangan. Nah, sekarang yang cowok. Yang cowok nih, tadi kan sudah disebutkan ya, 3. Kalau lalu lintasnya ada 2. Ada lagi apa? Dan membawa KTP, Itu. Berapa lagi? STNK, Dan nggak terus? SIM. Oke. Tepuk tangan tuh yang di depan. Oke, silakan kembali. Ya, adik-adik baik. Ada lagi yang mau tanya? Kalau Pak Polisi pada saat adik berada di jalan raya, tentunya demi keselamatan kita bersama. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada hal yang berkenan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bawa HP? Aku tadi kayaknya ada yang mau foto-foto. Yang bawa HP? Nggak disita kok. Ada yang bawa HP? Ada? Tidak apa-apa, jadi yang boleh bawa HP HP-nya dikeluarkan karena ada beberapa hal yang harus kami sampaikan dengan handphone berhubungan dengan media sosial. Tidak apa-apa, nggak usah takut. Boleh. Oh, nggak boleh. Oh iya sudah.
Yo yang bawa, buka aja. Silakan dibuka Instagramnya, kemudian di follow akun Polres Tulang Bawang. Setelah ini kalian akan debut di sana. Video kalian aib-aib tadi yang tidur. Silakan di follow akun Instagram Polres Tulang Bawang. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semuanya yang saya banggakan, demikianlah paparan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka kampanye keselamatan lalu lintas dalam rangka Operasi Zebra Krakatau tahun 2024 Polres Tulang Bawang di lingkungan Kecamatan Rawajito Selatan. Saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Benny dan Ibu Ratri yang telah menularkan banyak sekali ilmunya berkaitan dengan keselamatan berkendara pada kita semuanya. Mudah-mudahan dicatat Allah sebagai amal ibadah beliau berdua, dan bagi kita yang telah mengetahui peraturan lalu lintas kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, acara pada siang hari ini sudah berakhir. Untuk itu, mari pertemuan pada pagi hari ini kita tutup bersama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kepada Bapak dan Ibu yang dari Satlantas Polres Tulang Bawang, kami aturkan selamat jalan, selamat bertemu kembali dengan kami. Semoga sehat dan sukses selalu. Mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara pada pagi hari ini banyak mengalami kekurangan. Akhirnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak ini ada minum ya, silakan nanti. Pak, ini udah Pak.